Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini dari kelas 12 IPA 3. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa definisi hukum dari para ahli yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Nah, yang pertama, saya akan membacakan definisi hukum menurut para ahli yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu dari ada SM Amir SH. Beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah peraturan yang tersusun dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Yang kedua ada dari Bambang Sungkono. Beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah sebagai subordinasi atau produk dari kepentingan politik. Yang ketiga ada dari Abdul Qadir Muhammad. Beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah semua peraturan, baik itu tertulis atau tidak tertulis, dan mempunyai sanksi tegas terhadap para pelanggar hukum. Yang keempat ada dari Abdul Wahab Khalaf. Beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang yang sudah dewasa menyangkut pemerintah, larangan dan boleh tidaknya untuk melaksanakan atau meninggalkan sesuatu. Yang kelima ada dari Sunaryati Hartono. Beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang dalam hubungan masyarakat, tapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Yang keenam ada dari Ridwan Halim. Beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah semua peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang intinya peraturan itu berlaku dan diakui sebagai peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketujuh ada dari Lili Rasjidi. Beliau mengungkapkan bahwa hukum bukan hanya sekedar norma tapi juga institusi. Yang kedelapan ada dari Wiryono Kusumo. Beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah semua peraturan, baik tertulis atau tidak tertulis, yang mengatur tata tertib masyarakat dan kepada pelanggar hukum akan dikenai sanksi. Yang kesembilan ada dari M.H. Tirtamijaya. Beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah norma yang harus ditaati dalam tingkah laku, dalam pergaulan hidup, dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan tersebut karena membahayakan diri sendiri atau harta. Yang ke-10 ada dari Profesor Dr. Mohtar Kusumamaja. Beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Nah, yang terakhir ada dari Profesor Ahmad Ali. Beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah seperangkat asas-asas hukum, aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang mengatur dan menetapkan perbuatan yang dilarang dan yang benar diakui oleh negara tetapi belum tentu dibuat oleh negara, yang berlaku tetapi belum tentu realitasnya berlaku dengan faktor internal dan faktor eksternal yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi. Nah, itu tadi beberapa definisi hukum dari para ahli yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membacakan beberapa definisi hukum menurut para ahli yang ada di dunia. Yang pertama, itu ada dari Bill Voigt. Beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah aturan yang berlaku di suatu masyarakat yang mengatur tata tertib masyarakat itu atas dasar kekuasaan yang ada pada masyarakat. Nah, yang kedua ini ada dari Duguit. Beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang penggunaannya di saat tertentu diacuhan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan atas kepentingan bersama terhadap orang-orang yang melanggar peraturan. Yang ketiga ada dari Van Apeldoorn. Beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah peraturan penghubung antar manusia. Yang keempat
ada dari Immanuel Kant. Beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah semua syarat di mana seseorang mempunyai kehendak bebas, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan. Yang kelima ada dari Bors. Beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah semua peraturan bagi perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, di mana dalam pelaksanaan bisa dipaksa dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan. Yang keenam ada dari Mr. E.M. Myers. Beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan. Hukum ditunjukkan kepada perilaku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi para penguasa negara dalam menjalankan tugas. Yang ketujuh ada dari E.L. Goddhart. Beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah semua peraturan yang digunakan oleh pengadilan. Berikutnya ada dari Aristoteles. Beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat tapi juga hakim untuk masyarakat. Selanjutnya ada dari Karl Marx. Beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah cerminan dari hubungan hukum ekonomis suatu masyarakat di dalam suatu tahap perkembangan tertentu. Nah, yang terakhir ada dari Clarendis E. Utrecht, SH. Beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah. Nah, itu tadi adalah beberapa definisi umum dari tentang hukum dari para ahli yang ada di dunia. Mohon maaf bila ada kesalahan dari pengucapan namanya. Nah, setelah saya baca dari para ahli yang ada di Indonesia maupun di dunia, saya menyimpulkan bahwa hukum adalah aturan yang sistematis dan mengikat masyarakat yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan yang berwajib dan bagi yang melanggar akan mendapatkan hukuman. Dan tentu saja hukumannya itu berasal dari Undang-Undang Dasar. Sekian penjelasan dari saya tentang definisi hukum menurut para ahli Indonesia, menurut ahli dunia, dan menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.